Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya, Novel Muafareza, absen 29 dari kelas 11 MIPA 6, untuk menyampaikan dakwah tentang adab makan dan minum, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi dakwahnya, yaitu adab makan dan minum dalam Islam diantaranya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk kita makan atau minum sesuatu yang halal. Sesuatu yang syubhat pun tidak boleh, sebaiknya ditinggalkan saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Sesungguhnya, dia adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ada sejumlah surah yang berbunyi tentang aturan makan dan minum. Salah satunya dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Adab makan dan minum yang kedua yaitu membaca basmalah. Mengawali sesuatu dengan membaca basmalah sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena dengan membaca basmalah, seseorang dapat menghindari gangguan setan yang dapat melemahkan iman dan ibadah seseorang. Jika lupa membaca bismillah, bacalah bismillahi ya awalu wal akhiru, yang artinya dengan nama Allah dari mula hingga akhir. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Seorang muslim hendaknya mengikuti sunnah Rasul untuk senantiasa makan dengan tangan kanannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika seorang minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, minum dengan 3 tegukan. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali, dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah, membaca basmalah, kemudian pujilah dia, membaca hamdalah, ketika kalian mengangkatkan atau selesai minum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, tidak menghembuskan nafas atau bernafas pada saat makan dan minum. Ketika sedang minum, maka nafasnya ditahan sebentar, dan ketika sudah, lepaskan, baru hembuskan nafas. Yang keenam, minum sambil duduk. Terlepas dari perbedaan pendapat yang sudah dijelaskan oleh para ulama tentang hukum makan atau minum sambil berdiri, setidaknya secara medis sudah dijelaskan bahwa minum sambil duduk itu lebih baik daripada minum sambil berdiri atau sambil tiduran. Bahkan secara adat istiadat, di sebagian tempat, mungkin makan dan minum sambil berdiri itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Maka, jika mau mengikuti pendapat ulama yang menyatakan kebolehan makan dan minum sambil berdiri, setidaknya jangan sampai melanggar aturan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat. Selanjutnya, yang ketujuh, menghabiskan makanan yang diambil. Rasul menganjurkan kita untuk makan secukupnya dan senantiasa menghabiskan makanan yang diambil untuk menghindari perilaku boros dan mubazir, serta untuk mendapatkan berkat dari makanan secara utuh. Yang terakhir, ada membaca hamdalah. Setelah selesai makan, makanan yang kita dapatkan dan makan setiap hari adalah pemberian dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setelah makan, Rasul senantiasa mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.